Shalom, bertemu kembali bersama dengan kami GBI Gading Serpong, intim dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kamu mau bermazmur bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan meminta keputusan Tuhan.
Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yosua pasal yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan dalam Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Alkitab adalah Alkitab yang jujur, karena Alkitab tidak hanya menulis tentang keberhasilan tokoh-tokoh dalam Alkitab, tetapi juga menulis tentang kelemahan dan kegagalan mereka. Alkitab tidak hanya tertulis tentang hal-hal yang baik saja, tetapi juga menulis tentang dosa dan hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yosua adalah salah satu contoh Alkitab yang paling berhasil. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel maju merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel menghalau begitu banyak kerajaan dan merebut begitu banyak tanah. Akan tetapi, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang salah satu kegagalan Yosua yang ditulis dalam Alkitab. Kisah ini dimulai dari peristiwa di mana Yosua baru saja menaklukkan kota Yeriko yang bertembok tebal dan juga menaklukkan kota Ai. Ketika bangsa-bangsa lain mendengar kabar tersebut, ada dua reaksi mereka. Yang pertama yaitu orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus justru membentuk koalisi agar mereka semakin dalam menghadapi bangsa Israel. Akan tetapi menarik sekali melihat apa yang dilakukan orang Gibeon. Ketika orang Gibeon mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap kota Yeriko dan kota Ai, mereka mencoba untuk menipu Yosua agar mereka tidak ikut dibinasakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyamar sebagai penduduk suatu negeri yang jauh dengan cara membawa bekal, karung yang buruk, keribat anggur yang buruk, kasut yang buruk, dan remah-remah, agar Yosua menyangka bahwa mereka berasal dari negeri yang jauh dan mau menjalin perjanjian perdamaian dengan mereka. Ketika mereka datang kepada Yosua, mereka melakukan apa yang mereka rencanakan. Mereka mengatakan bahwa mereka datang dari negeri jauh. Bangsa Israel sebenarnya sudah curiga bahwa mereka itu adalah bangsa yang tinggal di tengah-tengah mereka di tanah Kanaan. Akan tetapi, karena orang-orang Gibeon begitu lihai berbohong, bahkan menunjukkan bekal yang sudah menjadi remah, karung yang buruk, yang seakan-akan menunjukkan bahwa mereka telah menempuh perjalanan jauh, dan ternyata hal tersebut bisa meyakinkan Yosua dan bangsa Israel. Mengapa Yosua dan bangsa Israel sampai lalai dan tidak mengecek dahulu apakah cerita orang Gibeon itu benar adanya? Bukankah secara logika, rasa-rasanya tidak mungkin ada orang yang mau datang jauh-jauh hanya untuk menjalin perdamaian dengan bangsa Israel. Apalagi saat itu bangsa Israel sangat ekspansif untuk berperang dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Beda halnya jika ada orang yang dari jauh mau menjalin perdamaian di masa-masa damai, seperti ratu dari negeri Sheba yang datang mengunjungi Salomo dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1-13. Salah satu penyebabnya adalah karena Yosua dan bangsa Israel tidak meminta dahulu apa keputusan dari Tuhan. Sebenarnya Musa sudah mengajarkan kepada Yosua tentang bagaimana mencari tahu keputusan Tuhan, yaitu melalui Urim dan Tumim dalam Keluaran 28 ayat 30. Akan tetapi, mungkin karena Yosua sudah terlalu percaya diri dan dibanjiri kemenangan demi kemenangan, maka orang Israel merasa tidak perlu bertanya kepada Tuhan mengenai langkah mereka selanjutnya. Yosua melupakan prosedur mencari tahu keputusan Tuhan tersebut. Yosua dan orang-orang Israel langsung mengikat perjanjian dengan orang Gibeon tanpa meminta keputusan Tuhan terlebih dahulu. Dan akibatnya cukup fatal. Akibatnya bangsa Israel tidak dapat memusnahkan bangsa Gibeon, sehingga bangsa Israel pun terpaksa menjadikan bangsa Gibeon menjadi hamba-hamba mereka yang diam di antara mereka. Dan ini terbukti menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam hidup Yosua, sehingga orang Gibeon menjadi duri di pihak Israel. Yosua hidup untuk menyesali bahwa dia tidak meminta keputusan Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Allah pernah menegur bangsa Israel karena mereka pergi ke Mesir tanpa meminta keputusan Allah. Dalam Yesaya 30 ayat 2 yang berkata,
yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Mereka beranggapan bahwa pergi ke Mesir merupakan keputusan yang tepat, karena di sana ada Firaun yang dianggap dapat melindungi. Mesir pada waktu itu juga merupakan daerah yang maju, sehingga mereka berpikir kalau kehidupan mereka akan terjamin. Namun, keputusan mereka dipandang keliru oleh Tuhan. Bangsa Israel seharusnya menaruh harapan dan perlindungan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau negeri manapun. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita selalu meminta keputusan Tuhan sebelum kita menentukan langkah kita? Jangan sampai kita mengandalkan kepintaran dan kemampuan kita tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Tetapi mari kita minta keputusan dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada perenungan hari ini Tuhan kami diajarkan Tuhan untuk terus meminta pertolongan Engkau Tuhan, berlindung kepadamu Tuhan. Bagaimana kehidupan kita Tuhan, itu semua Engkau yang menanggungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita jangan sampai kita tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.